Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Matius pasal 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam dunia perjanjian baru atau ketika kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, kita akan menemukan hal yang baru, yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki. Mereka ini mengambil tempat sebagai orang pengajar, pendoa dalam rumah ibadah. Bahkan dalam ayat 2 dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka mengambil alih pengajaran itu. Mereka lah yang mendoakan, mereka lah yang seperti imam atau pengajar tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang beribadah pada saat itu. Sebenarnya tidak ada yang salah. Dan Tuhan juga menghendaki semakin banyak orang yang memberikan hati dan pikirannya sebagai pengajar atau pemberita firman Tuhan. Namun ternyata banyak orang-orang yang merasa hidupnya tertekan, tidak merasakan kebenaran firman Tuhan, tidak merasakan kasih hanya karena mereka. Kenapa tidak? Mereka hanya berbicara firman Tuhan, tetapi mereka bukan pelaku firman Tuhan. Mereka hanya mengajarkan orang lain untuk berbuat kasih, tetapi mereka sendiri adalah pelanggar ataupun orang-orang yang bertindak sangat jauh. Dikatakan di ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Sungguh memang sangat menyedihkan perkembangan peribadahan pada saat itu, karena bukan dikuasai oleh firman Tuhan, tetapi dikuasai oleh orang-orang yang merasa benar dan merasa berkuasa. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada orang-orang untuk bijaksana. Di ayat 2 Yesus berkata, dengarkanlah apa yang mereka katakan, tetapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Kepada orang-orang Farisi tersebut, Yesus berkata, celakalah kamu, karena kamu hanya terlihat indah di luar, tapi di dalam kamu busuk. Kamu seperti kuburan yang di luar kamu bisa terlihat indah, tapi sebenarnya di dalam adalah tulang belulang atau hal yang busuk. Kita tidak berbicara tentang orang lain. Ketika kita berbicara orang Farisi atau seperti serigala berbulu domba, mari jangan berbicara tentang orang lain. Artinya kita menuduh seperti dia, dialah itu, mereka lah itu serigala berbulu domba. Tetapi firman Tuhan, Yesus menyapa kita dengan berkata, demikian jugalah kamu. Ayat ini berbicara tentang teguran Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang yang berbicara firman Tuhan tetapi tidak melakukan, orang-orang yang berbicara kebenaran tetapi tidak melakukan, orang-orang yang bertindak sebagai orang benar tetapi kelakuannya berbeda, disebut dengan kemunafikan. Bapak Ibu saudara terkasih, memang sifat atau perbuatan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Mungkin kita bisa membuat orang lain percaya bahwa kita lah orang baik karena perkataan kita yang sangat indah, sangat manis. Tetapi Tuhan Maha melihat. Tuhan melihat apa yang ada dalam hati manusia, dan Tuhan sangat membenci mereka. Oleh karena itulah, melalui firman Tuhan ini kita juga disapa, kita juga diingatkan. Mari hidup sebagai orang benar. Jangan hanya beragama di luar, di pakaian atau penampilan, tetapi di dalam hati
kita jauh daripada orang yang beragama atau mengenal Tuhan. Namun sebaliknya juga kita tidak boleh berkata, di dalam hatiku, aku sebenarnya orang yang beriman. Mungkin bagian luarku adalah orang yang jahat, kebalikan dari orang Farisi. Ini juga tidak benar. Ini sering terjadi dengan orang mengatakan, maaf, mungkin mulutku yang berkata kasar. Sebenarnya hatiku baik. Mungkin kata-kataku menyakitkan, tapi sebenarnya hatiku ini baik. Itu omong kosong. Orang yang benar itu akan baik di luar, baik juga di dalam. Dia akan bersih di luar, bersih di dalam. Sehingga di ayat 26 Yesus berkata, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Di luar dan di dalam kita harus menjadi orang Kristen. Di sini dan dimanapun kita berada, kita juga harus menjadi orang benar. Kemunafikan bukan hanya tentang hati dan perbuatan, namun juga tempat atau di mana kita berada. Jangan ketika kita di gereja, kita bertindak seperti malaikat, berbicara seperti malaikat, tetapi ketika keluar dari gereja, kita seperti roh jahat berbicara dan bertindak. Ketika di dalam rumah kita sangat baik, tetapi ketika di luar sana kita seperti serigala yang menghancurkan kehidupan orang. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan memberikan firman kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, tujuannya agar kehidupan kita benar, agar kehidupan kita penuh dengan kebaikan. Tetapi kebaikan itu juga bukan hanya di dalam hati, tetapi harus kita berikan kepada orang lain. Jadilah pengajar yang baik, jadilah pelaku-pelaku firman yang benar, karena melalui kehidupan kita, orang lain juga akan mengenal kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, untuk sapaan firman Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, agar menjadi orang yang mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu, membersihkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kiranya hidup kami bisa menjadi cerminan, bisa menjadi terang yang menerangi hati dan pikiran orang lain. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.